Halo Gemini, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Gemini, tema kita kali ini adalah segampang inikah membuat semuanya menjadi nyata. Nah, kita akan coba lihat gampang apa susah ya. Tapi ingat juga ya buat Gemini, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Gemini, semoga bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan-pesan positif nantinya. Oke, baik Gemini, dimanapun kau berada, aku harap selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya. Amin. Gemini, fokus ke kartu ini. Kita akan coba lihat apakah yang terbaca tentang kehidupan kamu ke depan. Karena ini energi general juga, bisa saja resonate, bisa saja tidak dengan kamu semuanya. Atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini belum membaca energi kamu ya. Oke, baik. Gemini. Kita akan coba lihat ini zodiak yang terkoneksi dengan kamu. Ada Aries, Leo, Sagi ya. Di sini ada Aries, Leo, Sagi. Kita akan coba susun dulu ya. Ada di Impress, ada Taurus, ada Aries, Leo, Sagi, Gemini, Libra, Aquarius, ada Taurus, Virgo, Capri, ada Gemini, Libra, Aquarius. Oke, itu zodiak yang terkoneksi dengan kamu. Tapi jika di sini tidak ada zodiak orang yang kamu fokuskan dan cerita ini adalah cerita kamu, artinya ini resonate buat kamu ya, Gemini. Tidak harus ada zodiak orang yang kamu fokuskan di sini jika ini adalah cerita kamu. Oke, baik Gemini. Kita akan coba lihat di bottom of the deck. Wow, ada Two of Cup. Ada, wah, ini aku melihat ya, seperti akan ada perayaan di sini. Seperti akan ada pernikahan di sini buat Gemini. Jika kamu yang single, aku melihat kamu akan menikah. Jika kamu yang sudah menikah ya, aku melihat hubungan kamu mungkin akan makin meningkat. Kamu akan merasakan, wah inilah pasangan hidup yang aku idam-idamkan, gitu loh. Ya. Tetapi kamu harus tahu, di Two of Cup ini ada ular. Ya. Ular ini adalah sebuah tantangan ya. Tapi jika cinta kamu begitu kuat, ular ini mungkin tidak akan bisa mengganggu kamu dengan dia. Ya. Nah, ini dia. Atau ada berapa juga ya dari kamu ya buat Gemini. Kalau dari lihat di sini, mungkin kamu pernah merasakan suatu penderitaan yang cukup berat ya dalam hal percintaan. Dimana mungkin kamu selalu ketemu dengan orang-orang yang hanya menipu kamu, yang mengkhianati kamu, ya, menghadirkan orang ketiga, sampai kamu merasa kayak aku udah nggak bisa mikir lagi gitu loh. Aku sudah nggak bisa berbuat apa-apa lagi gitu. Padahal aku sudah berusaha selektif. Aku sudah berusaha kayak memilih gitu loh. Tapi tetap juga aku ketemu dengan orang seperti ini. Apa yang salah pada aku? Pernah sampai kamu merasa tidak bisa berpikir apa-apa lagi. Karena yang ketemu itu pasti orang mungkin yang sudah mengkhianati kamu, mengecewakan kamu. Ya. Dan mungkin aku juga merasakan ya, kalau kamu itu kayak pernah hati kamu tuh dibuat hancur gitu loh. Pernah mungkin kamu juga sampai mau menikah lalu putus, ada ya. Ada mungkin sudah bertunangan gitu ya, atau yang sudah menikah lalu putus. Tapi kamu harus yakin. Ya, harus yakin. Karena di sini akan ada pertemuan. Akan ada pertemuan antara kamu dengan seseorang yang benar-benar akan menjadi belahan jiwa kamu. Tapi prosesnya tidak gampang. Ya. Tapi judulnya gampang Kak, segampang inikah gitu ya. Nah, mungkin ketemunya ini prosesnya mungkin rumit, tapi setelah kamu bertemu baru kamu sadar, wah ternyata kenapa nggak dari dulu ya aku mengikhlaskan gitu, aku melepaskan gitu ya. Atau apakah nggak dari dulu ya aku benar-benar kayak menemukan kamu ya. Tidak segampang itu gitu loh untuk menemukan cinta sejati, tidak segampang itu juga untuk menemukan kebahagiaan. Terkadang kita bisa berpikir seperti itu, tapi Tuhan punya skenario yang berbeda, tidak seperti apa yang kita bayangkan. Nah, mungkin Tuhan memberikan masalah dulu ke kita agar kita bisa menjadi orang yang lebih kuat.
dan mungkin orangnya tidak lupa diri nantinya gitu loh, ya. Nah, inilah yang kamu rasakan. Mungkin kalau kamu ketemu dengan orang yang benar-benar kayak seperti ini langsung, bisa saja suatu saat nanti kamu mungkin akan hancur. Setelah terjadi pernikahan, maka akan hancur. Nah, tapi mungkin kamu ditemukan dulu dengan yang salah agar kamu bisa belajar dari masa lalu, ya. Seperti itu. Jadi kamu jangan merasa hidup kamu itu kayak, wah hidup aku nggak enak banget gitu. Aku melihat orang-orang bahagia aja nih. Nah, semua itu tergantung kepada diri kita. Kita yang menjalankan skenario yang diberikan Tuhan kepada kita ya. Nah, inilah sebuah pernikahan, sebuah kebahagiaan yang akan kamu jalani ya buat Gemini. Jadi akhirnya kamu merasa setelah kamu ketemu ini, setelah kamu merayakan semuanya, baru kamu sadar, wah ternyata segampang ini ya gitu. Segampang inikah? Ya gampang gitu ya. Kalau udah kejadian itu gampang aja. Tapi kalau belum kejadian, wah, sulit ya menemukan kebahagiaan. Wah, rumit ya gitu ya. Hidup ini nggak seperti apa yang kita inginkan. Nggak seperti apa yang kita bayangkan, begitu ya. Terkadang ada kita mikir seperti itu. Oke, Gemini. Nah, lanjut. Aku melihat ya, di sini ada di impress. Nah, kamu harus sadar, diri kamu itu orang yang benar-benar punya karisma. Kamu itu adalah orang yang benar-benar memiliki rasa cinta kasih yang besar gitu loh. Nah, dan kamu juga akan bisa dihargai di sini. Karena kamu sifatnya orangnya penyayang sebenarnya. Tapi terkesan ada juga beberapa dari mereka-mereka yang mengatakan kamu angkuh. Ya, itu bagi mereka yang tidak mengenal kamu. Tapi bagi bagi orang yang mengenal kamu adalah orang yang benar-benar kayak merangkul, membimbing gitu ya. Dan kamu penuh dengan kasih sayang. Itu kamu. Kalau orang sudah mengenal kamu sejak lama. Tapi kalau orang mengenal kamu baru-baru aja, mereka bahkan akan beranggapan kamu sombong. Kamu cantik ya, tapi sombong gitu loh. Terkadang ada yang begitu, ah kamu ganteng tapi dia nggak open gitu ya. Ada seperti itu. Itu karena mereka nggak kenal atau karena mereka iri ya. Ada seperti itu. Nah inilah kamu. Jadi kamu jangan merasa diri kamu itu ya apa ya kurang dari orang lain, enggak. Kamu itu ya namanya manusia, kita tuh sama. Terkadang bagaimana cara kita menilai atau melihat diri kita. Ya, itu yang terpenting. Nah, ini ada King of Wands. Ya, kamu juga memiliki sebuah kekuatan yang super di sini. Superwoman, superhero, superman gitu ya. Nah, kamu memiliki itu. Sehingga akhirnya kamu bisa mencapai titik ini. Jadi kamu jangan takut dengan kehidupan kamu ke depannya jika kamu benar-benar bisa memerankan skenario dengan baik. Ya, nah ini dia. Jadi apapun yang sudah kamu lakukan itu akan bisa menghasilkan. Jadi itulah karena kamu sudah terbentuk menjadi seseorang yang benar-benar kuat di sini. Sudah terbentuk menjadi seseorang yang punya kepribadian yang baik gitu loh. Karena kamu sudah mengalami banyak hal di masa lalu. Ya, jadi ke depannya kamu akan merasakan bahwa hidup aku ternyata ya bisa sebahagia ini gitu loh. Ya, gitu. Kita lihat di sini ada two of swords, tapi terkadang ya, namanya kita manusia, pasti kamu nantinya akan ketemu dengan sesuatu hal yang membingungkan kamu. Terkadang kamu meragukan sesuatu hal, entah itu seseorang, entah itu mungkin entah ya nanti gitu ya mungkin ya. Kenapa ya? Karena aku melihat ada two of swords. Karena ini juga prediksi, makanya aku mengatakan pakai kata-kata mungkin ya. Ya, semoga aja ini nggak terjadi ya. Semoga yang terjadi hal-hal yang baik-baik saja. Aku melihat mungkin ada suatu kebingungan dalam dalam diri kamu dalam memutuskan sesuatu. Entah itu pekerjaan, entah itu hubungan kamu dengan seseorang ya. Atau di mana kamu yang sudah menikah, tahu-tahu ada konflik. Nah, jangan cepat-cepat untuk memutuskan sesuatu. Karena itu nantinya akan menghancurkan kamu. Nah, sebelum bertindak, pikirkan terlebih dahulu. Apa salah aku ya? Apa salah dia? Coba kita bicarakan baik-baik sehingga keraguan ini mungkin akan hilang gitu loh. Digantikan dengan kepercayaan, ya. Nah, aku yakin kamu akan bisa menghilangkan keraguan ini. Oke? Dan kamu akan bisa menyeimbangkan hidup kamu di sini nantinya, ya. Ini ada Eight of Pentacles dan kamu juga menggambarkan seseorang yang rajin, tekun ya, dalam berbisnis, dalam bekerja, kamu tekun. Sehingga tidak akan ada celah untuk kamu menjadi seseorang yang apa ya, yang tidak dihargai. Kamu akan banyak diminati orang di sini. Dalam hal yang positif ya, bukan dalam konteks yang negatif ya. Intinya orang banyak akan menyukai kamu karena kamu orang yang tekun.
ya. Apalagi mungkin perempuan itu sukanya laki-laki yang pekerja keras, laki-laki yang benar-benar kayak bisa membahagiakan kita, begitu ya. Nah, ini gambaran kamu. Jika kamu seorang perempuan, kamu akan bisa menyayangi pasangan kamu. Kamu akan berusaha suka tenaga untuk menjadi orang yang lebih baik di matanya. Ya, ini. Oke, hari sudah ngaji, udah mau maghrib. Ada Princess of Swords. Kamu adalah seseorang yang benar-benar bisa berpikir secara logis. Kamu seseorang yang bisa berpikir secara positif gitu ya. Nah, ini yang harus kamu lakukan. Kamu sudah mulai sadar gitu loh, bahwasanya hidup ini harus selalu berpikir positif. Karena dengan begitu, apa yang terjadi pada kita juga hal yang positif ya. Nah, inilah kamu. Kita akan coba lihat selanjutnya seperti apa ya, Gemini. Jadi hidup itu jangan dibuat ribet ya. Hidup itu dibuat santai, dibuat enjoy. Sehingga kita merasakan nikmatnya gitu loh. Nikmat dalam menjalankan hidup ini. Ya, kalaupun nanti ada masalah, ada kekecewaan, ya namanya hidup pasti ada kecewa, pasti ada bahagia gitu ya. Jadi karena kekecewaan itu adalah sebagai pembelajaran gitu ya. Oke, kita akan coba lihat. Terkadang kecewa, sedih itu adalah sebuah alasan untuk kita menjadi kuat ya, menjadi orang yang bertahan dalam semua kondisi. Oke, gitu. Gemini. Kita akan coba lihat apakah yang terbaca di sini. Ya. Luck is on your side. Nah, new moon in Sagittarius. Oke. Ini ada bulan baru di Sagittarius. Arti kata, dari kegelapan kamu akan mengalami suatu penerangan gitu ya. Arti kata ada keberuntungan yang akan kamu dapatkan nantinya. Ya, keberuntungan itu dalam hidup kamu. Jadi kamu jangan merasa hidup kamu itu nggak beruntung. Pasti akan ada beruntung jika kamu benar-benar sudah menjadi orang yang bertransformasi. Ya, sudah menyadari. Aku lihat ya, kamu sudah sadar atau sudah tahu nih. Oh, ternyata hidup itu harus benar-benar kita perjuangkan ya, begitu ya. Oke. Ada walk through your fear. New moon in Scorpio. Aku melihat ya, di sini bahwasanya ada sebuah hal-hal yang perlu kamu perhatikan dalam diri kamu atau dalam kehidupan kamu, yaitu bekerja dengan setulus hati ya. Dan hilangkanlah ketakutan kamu, karena di sini walk through your fear. Ada ketakutan dalam diri kamu yang benar-benar kayak menjadi momok dalam diri kamu gitu ya, dalam kehidupan kamu. Jadi kamu merasa kayak melangkah ya takut, untuk melakukan sesuatu aja takut gitu loh. Takut kalah lah, takut gagal lah, takut ditolak lah gitu ya. Jadi hilangkan ketakutan kamu. Karena dengan kita sudah berani, kita tahu gitu loh, bagaimana proses hasil dari keberanian kita nantinya. Ya, itu ya. Nah, di sini juga ada di energy is gaining momentum, waxing moon. Ada sebuah energi yang benar-benar seperti akan menguatkan kamu di sini ya. Dan itu sangat dibutuhkan sekali energi ini buat kamu, agar apa yang kamu harapkan itu, agar apa yang akan kamu lakukan itu bisa terwujud gitu ya. Termasuk mungkin terhadap sebuah energi seseorang yang mungkin yang terkoneksi dengan kamu ya. Aku juga melihat nothing will come of this situation. Aku melihat tidak ada yang mungkin akan datang dalam situasi ini. Maksudnya itu, ya mungkin jika kamu tidak melakukan apa-apa, kamu tidak akan menerima apa-apa juga. Kamu tidak akan mendapatkan apa-apa juga di sini. Situasi ini akan stuck. Situasi ini akan gelap gulita gitu loh. Cahaya itu ya, sementara di sini ada cahaya, tapi kalau kamu tidak melakukan apa-apa, kamu juga tidak akan mendapatkan apa-apa ya. Jadi intinya itu ya diri kita yang harus melakukan sesuatu, oke? Nothing is set in stone. Nah, ini juga akan ada ombak di sini, akan ada gelombang-gelombang, akan ada sesuatu hal yang menimpa kamu. Tapi itu tadi aku lihat kamu sudah ditempa menjadi orang yang kuat. Kamu tidak akan lagi jatuh dan terjatuh di sini, enggak ya. Kamu sudah menjadi orang yang kuat. Your dream need a practical plan ya. Mimpi kamu membutuhkan sebuah ya, mungkin di sini ada rencana, ada planning kamu gitu ya. Mungkin planning itu kan adalah sebuah mimpi, dan mimpi itu harus kita wujudkan. Kalau kita tidak punya mimpi, kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Jadi hidup ini memang harus bermimpi dulu ya. Jadi mimpi itu bisa kita wujudkan dengan apa? Dengan semangat kita, dengan perjuangan kita, dengan usaha kita, dengan doa kita. Oke? Expect powerful change. New moon eclipse.
Nah, di sini akan ada sebuah perubahan di dalam kehidupan kamu. Jadi kamu jangan takut. Jika kamu sudah berani, jika kamu tidak takut lagi, ya kamu akan menemukan sebuah kebahagiaan di sini. Gemini, oke? Karena di sini memang benar-benar hidup kamu akan jauh berubah dan kamu akan mengatakan, "Wah, segampang ini ternyata ya bisa merubah hidup kita," gitu ya. Membuat semuanya menjadi nyata, ya. Semua itu bisa kita wujudkan karena Tuhan itu sudah menciptakan kita itu dengan diberikannya kita kepintaran, kecerdasan, hati, perasaan, dan kekuatan dan kelebihan. Nah, bagaimana cara kita untuk mengasah itu? Dan bagaimana cara kita untuk melihat diri kita, ke dalam diri kita, ya. Itu yang terpenting Gemini. Oke, Gemini, mungkin ini yang bisa aku sampaikan. Semoga apapun yang terbaca bisa membuat kamu terhibur dan tercerahkan ya. Sampai ketemu lagi Gemini. Dadah.